Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya sebab adalah suatu kebahagiaan bagi kita masih bisa menikmati kebersamaan di rumah Allah yang suci, masih merasa tentram dan nyaman ketika kita berdiam duduk di majelis-majelis seperti ini. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah yang maha besar. Mudah-mudahan ini menjadi tanda syukur kita kepadanya, sehingga Allah kembali memberi kita nikmat yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang rahmati Allah SWT, kita tak lupa dan tak boleh abai untuk senantiasa berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena segala kebaikan dan segala amal dan ibadah, bahkan keyakinan dan akidah yang kita yakini, yang kita amalkan dan dirikan, itu adalah hasil daripada perjuangan dakwah beliau. Memang tidak mudah, tapi beliau tak pernah kenal lelah. Apapun beliau korbankan, apapun yang dimilikinya, dia gunakan untuk menyampaikan risalah, sehingga sampai pula kepada kita di negeri Serambi Mekah atau kota beriman, Bangkinang, Kampar, Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan kota ini semakin semerbak dengan harumnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijauhkan dari bau-bau yang tidak baik, dari yang merusak sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hidupnya Al-Quran, tegaknya sunnah Nabi adalah keberkahan bagi negeri.
Semoga Allah masukkan iman kepada para pemimpin kita, para ulama kita, para da'i kita, para tokoh masyarakat, tokoh adat kita, sehingga mereka menikmati apa yang dulu dinikmati oleh generasi pertama umat ini, sehingga terasa lapang dada menerima hidayah dari ilahi. Wan nahyi anil isyarati bil yad, dan larangan memberikan isyarat dengan menggunakan tangan ketika salam, atau mengangkatnya ketika salam, dan perintah untuk menyempurnakan saf pertama, kedua, dan seterusnya. Didahulukan, sempurnakan saf-saf yang di depan sebelum mengisi yang di belakang. Kalau kita selalu di belakang dulu baru depan. Wa tarassi fiha, dan perintah untuk merapatkan, yaitu dengan menempelkan kaki kita ke kaki kawan, bahu kita ke bahu saudara. Karena ini namanya merapatkan. Kalau tidak ditempelkan namanya menjarangkan. Nah, wal amri bil istima', dan perintah untuk senantiasa bersatu di atas menegakkan agama ini. Jadi lawannya nanti adalah lawan istima' ada al-ibtida' wal iftiraq, yaitu melakukan perbuatan di luar sunnah sehingga membuat berpecah belah. Karena sunnah itu menyatukan. Lawannya apa lawannya? Non sunnah. Non sunnah itu memecah belah. Memecah belah. Oleh sebab itu tegakkan sunnah. Karena itulah yang dulu menyatukan yang berserak di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Dan siapa yang ingin menyatukan, satukanlah kembali seperti Nabi menyatukan mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kita sudah selesaikan kemarin 3 hadis atau 4. Sekarang masuk hadis yang kelima dalam bab ini. Afwan, 2 hadis. Sekarang masuk bab yang ketiga. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini sudah hafal sekali boleh. Siapa nama Musa? Lupa je bu. Terpaksa diulang tahu tak pejar. Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi al-Kufi. Jadi yang pun dah hafal dulu dek kodok je diulang dek si abad dulu. Ia terpaksa dong ulang tahu ya. Ya. Itu tahu ibu ulang Ustaz. Salah berulang tak jawab apa lagi? Tak berulang. Nah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah, gurunya Imam Muslim rahimahullah, yang paling banyak dia meriwayatkan hadis darinya dalam kitab ini, As-Sahih. Sahibu Al-Musannaf wa Kitab Tafsir Al-Musnad dan lain-lainnya. Qala, dia berkata, haddatsana Waki'. Waki' lupa juga. Waki' ibn al-Jarrah al-Ru'asi. Tahu itu? Abu Sufyan al-Kufi. Imam faqih, salah seorang guru dari imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. An Mis'ar, dari Mis'ar, yaitu Mis'ar ibn Kidam ibn Zahir. Terus kan? Nah. At-Taimi al-Kufi, tahwil, wa haddatsana Abu Quraib. Masuk sanad yang lainnya. Karena Imam Muslim memang suka mengumpulkan dalam riwayatnya riwayat hadis yang sama beberapa sanad. Ini memudahkan bagi kita yang mentakhrij hadis. Bagi yang ingin mentakhrij hadis, siapa saja yang meriwayatkan, beliau sudah sebutkan, sehingga mengkritisinya lebih mudah dibanding dengan ada yang dalam Sahih Bukhari. Kalau Bukhari tidak menyebutkan dalam satu riwayat banyak sanadnya, bahkan matannya pun dipotong-potong oleh Imam Al-Bukhari sesuai dengan bab yang karenanya dia menyebutkan hadis tersebut. Abu Quraib, lupa aja, Muhammad
Ibnul Ala, Ibnu Quraib, Abu Quraib Al-Kufi, wal lafdhu lahu. Lafaz hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim ini dari Abu Quraib, bukan lafaz Ibnu Abi Syaibah. Qala akhbarana Ibnu Abi Zaidah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah. Ibnu Abi Zaidah adalah An Mis'ar, dari Mis'ar ibn Kidam ibn Zahir yang tadi sudah sebutkan sebelumnya. Qala haddatsani Ubaidullah ibnul Qibtiyah, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibnul Qibtiyah, dikenal juga dengan Muhajir ibnul Qibtiyah. An Jabir ibn Samurah, dari Jabir ibn Samurah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala kunna idza sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kami dulu ketika salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, indahnya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti tidak ada relahnya kita. Orang-orang beriman, para sahabat, Masya Allah tabarakallah, menikmati itu. Karena tidak ada, banyak riwayat mereka, ma ra'aitu salatan ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat salat seindah salat Nabi. Aisyah radhiyallahu anha ceritakan, fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Ketika salat tarawih, jangan kau tanya bagaimana indahnya dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menikmati, apalagi Nabi yang sangat mengerti situasi dan kondisi serta keadaan jemaahnya. Ada masa dia panjangkan, ada masa pula dia pendekkan. Ada masa dia menanti, ada pula masa dia menyegerakan. Jadi subhanallah, jadi variatif, sehingga sahabat pun sangat senang karena Nabi sangat mengerti. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bila salat bersama Rasulullah SAW, qulna, kami katakan, maksudnya di akhir salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Wa asyara biyadihi ilal janibaini, ya, wa asyara biyadihi ilal janibaini. Jabir bin Samurah memberikan isyarat dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi diangkat tangannya ke kanan dan ke kiri ketika salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan melihat dari belakang. Ini keistimewaan Nabi alaihi salatu wasallam. Depan nampak, belakang nampak. Kalau keistimewaan kita, depan pun kadang enggak nampak, itu aja. Nah, Nabi depan nampak, belakang nampak. Inni arakum min wara'i zahri. Saya bisa melihat kalian dari belakang saya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Matanya boleh tidur tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita belum mata tidur, hati pun sudah tidur. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib, afwan, alamatu bi'una bi'aidikum. Kenapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian? Ka'annaha aznabu khailin sumus. Seperti ekor-ekor kuda yang sedang binal. Tahu kuda binal? Hah? Kuda gelisah. Iya, tidak nyaman. Jadi ekornya sebentar ke sini, sebentar ke sini. Jadi digini-gini kan ekornya. Oh, tidak panjang nih kuda. Jadi payah lah sih. Kuda yang sedang tidak tenang. Jadi kalian isyarat begini, seperti ini, seperti ekor kuda yang tidak tenang. Artinya Nabi mentasbihkan itu dengan keadaan kuda yang tidak tenang. Berarti tidak baik melakukannya. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah, innama yakfi ahadakum ay yada'a yadahu ala fakhidhihi. Cukuplah seseorang meletakkan tangannya di atas pahanya. Taib,
thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya yang di kanan, kemudian yang di kiri. Nah, ini juga kaum muslimin dan muslimat, sebagian kita saudara-saudara kaum muslimin, Nabi tak pernah melarang sahabat berbuat yang baik. Nah, itu ya. Sahabat ketika berbuat mengisyaratkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, menurut mereka baik atau tidak? Sahabat melakukan itu. Menurut mereka ketika melakukan sebelum dilarang Nabi, baik apa buruk? Baik apa buruk? Tapi Nabi bilang buruk tadi. Nabi bilang buruk tadi. Berarti perasaan sahabat, perkiraan sahabat itu baik, ternyata menurut Nabi tidak baik. Oleh sebab itu ini membatalkan seluruh yang dikatakan atau membatalkan apa antitesis yang disebutkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini atau sebagian ustadz, bahwasanya Nabi tidak pernah membid'ahkan sahabat. Artinya tidak pernah menyalahkan sahabat. Sangat banyak amaliyah yang dilakukan oleh sahabat dengan niat berbuat baik, tetapi dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Wahabi aja yang melarang, tapi Nabi yang melarang. Jadi tidak semua yang baik menurut perkiraan kita atau menurut sahabat dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dibolehkan sehingga dia menjadi sunnah takririyah. Ada yang dilarang, berarti dari semenjak itu tidak disyariatkan lagi. Jelas? Seperti kisah Ammar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ketika mereka dalam suatu perjalanan, dua-duanya bermimpi wajib mandi. Mandi. Air tidak ada. Ammar berijtihad bahwasanya kalau mandi mesti menyampaikan air ke seluruh tubuh. Kan itu definisi Ustaz Imran ya. Al-ghuslu isalul ma'i ila jami'il badan. Itu menyampaikan air ke seluruh badan. Tambah leda biniyatin. Lalu pokoknya jidarun pantai. Sampai kelas berapa darun tuh ya? Kelas 3. Lah kelas 3 lapal nya. Lapal biniyatin makhsusah. Dengan niat yang dikhususkan. Jadi harus ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak usah mandi lah. Tidak usah mandi itu batin cobo ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena melihat mandi menyampaikan air ke seluruh tubuh, berarti tayamum sebagai pengganti harus menyampaikan debu seluruh tubuh. Akhirnya apa dia lakukan? Bergolek dia di tanah kama tamarraqad dabbah, seperti binatang ternak berguling di janda kabu berkubang di bogan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam anulir pendapat itu. Ya, ini ya Ammar, innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Fa daraba bi yadayhi asy-syarifatain ala turab. Lalu Nabi memukulkan kedua tangannya yang mulia ke tanah. Thumma nafakha fihima, kemudian meniup keduanya, wa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Selesai. Berarti Ammar ketika berbuat menyangka baik atau menyangka buruk? Menyangka baik. Dibolehkan oleh Nabi? Ya tidak. Jadi yang dibolehkan, yang memang itu diinginkan Allah untuk dia syariatkan, sehingga menjadi sunnah. Kemudian yang tidak diterima, berarti Allah tidak menginginkan itu disyariatkan, sehingga diingkari dan tak diulangi lagi. Jelas? Oleh sebab itu jangan dijadikan keedah bahwasanya sahabat sering buat bid'ah tapi Nabi bilang ini bid'ah hasanah. Ini kita kan dituntut. Coba sebutkan di mana Nabi mengatakan perbuatan sahabat ini bid'ah ya katanya kan. Ya, memang yang dilarang itu tidak mesti diucapkan itu bid'ah.
Makanya jangan sawadok no sabik bin sabik non sunnah. Angin tu orang dah, weh. Nah, jadi kalau orang tak suka sabik, jangan sabik je itu. Sabik non sunnah. Ini kan tak boleh sabik kafir, sabik non muslim. Selesai, tak ada masalah dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. Jadi sahabat Nabi SAW diarahkan oleh Nabi yang mereka kira Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Menurut mereka, ya salam dengan isyarat kan lebih apa kan? Jauhnya kan itu ya. Assalamualaikum. Tapi ternyata Nabi katakan itu seperti aznabi khailin sumus. Seperti ekor kuda yang sedang gelisah atau kuda binan. Maka jangan, itu tidak diperlukan. Sejak itu dibuat lagi oleh sahabat, kan tidak wajib tinggal dosa, kan itu kan, bukan. Nah, mereka alhamdulillah mereka ahli fikih yang mengamalkan, bukan ahli fikih yang meninggalkan. Jadi ketika dilarang oleh Nabi, selesai. Mereka tidak cari ini sunat, makruh atau bagaimana. Yang jelas Nabi larang, tinggalkan, selesai. Nyawa ke masalah dia banyak cerita itu menjadi masalah. Ya, itu masalah khilafiyah, ada nyucunya kan, masalah khilafiyah. Akhirnya tidak boleh disalahkan. Memang masalah khilafiyah jangan disalahkan, tapi mukhalafah itu harus disalahkan. Baik, hadis yang selanjutnya. Qala rahimahullah wa haddatsana Al-Qasim ibn Zakaria, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim ibn Zakaria At-Taimi. Qala hadatsana Ubaidullah ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa Al-Absi Al-Kufi. An Israil, dari Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i. Dia adalah dulu bukan pembimbing, apa namanya? Kalau membawa buto apa namanya? Wong buto. Awak tukang bimbing, apa nama pembimbingnya? Ya, sobat pembimbing lah, lo makna gini kan? Penuntun. Dulu penuntun datuknya kemana-mana. Sehingga riwayat Israil dari Abu Ishaq, dari datuknya, oleh sebagian ulama dikuatkan dari riwayat ayahnya sendiri dari Abu Ishaq. Israil dari datuknya. Abu Ishaq As-Sabi'i, sebagian ulama menguatkan dari riwayat Yunus ayah Israil dari Abu Ishaq As-Sami, walaupun dua-duanya thiqah. Nah, kenapa? Karena dia dulu yang tukang antar jemput datuknya kemana-mana, tapi tidak sudah dianton paynya ndak. Misalnya pay ngaji anto ke musaji atau pay lapis makan sate dia kan, licai sate, banyak sate juga kan, masya Allah. Atau pay makan ndak, duduk bersama majelis datuknya belajar hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, An Furat, yakni Al-Qazzaz, yani Furat Al-Qazzaz At-Tamimi atau afwan At-Taimi. An Ubaidullah, dari Ubaidullah, yaitu Ubaidullah ibn Al-Qibtiyah yang tersebut di sanad sebelumnya. An Jabir bin Samurah, dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna iza sallamna qulna bi aidina assalamu alaikum. Kami dulu ketika salat dan mengucapkan salam, kami berkata sambil mengangkat tangan, assalamu alaikum. Naam, assalamu alaikum. Jadi riwayatnya dua nih, ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kalau ada nanti imam misalnya hanya membaca assalamualaikum, jangan dia mulai tidak batal solat, tidak. Dua-duanya warid. Ada lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kirinya assalamualaikum. Nah, semuanya itu warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum. Fanadhara ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat Rasul melihat kami atau berpaling kepada kami, faqala afwan. Aywa, faqala ma sya'nukum tushiruna bi aydikum.
kenapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian? Ka'annaha aznabu khailin sumus, seperti ekor kuda yang sedang gelisah. Nah, idza sallama ahadukum, apabila seseorang dari kalian, ini kalimat seseorang ini sebagian orang memahaminya kalimat satu orang, bukan. Jadi maksudnya seseorang ini kalimat umum. Ya, sebagian orang kan memahami karena nahu. Ini akibat nahu ini. Jadi salah pasang nahu. Ahadukum itu kalimat umum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Berarti seorang aja nya. Enggak kan semuanya. Itu kalimat am. Jadi ada lucu kadang enggak, ini kalimat khususnya seorang aja nya. Ketika membahas masalah melapatkan sab, aja sabunnya itu kan ahadukum wa kana ahaduna yulziqu qadamahu ala qadami akhi. Kan seorang ni lain doktor. Itu apa kawan selain doktor ya? Kalau lah melempelkan saudaranya ke saudaranya, lah bodoh kan? Jadi kadang-kadang subhanallah, karena terlalu bersemangat menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman akhirnya lupa pelajaran nahwu sharaf yang digembur-gemburkan itu. Allah musta'an. Jadi kalimat ahadukum itu kalimat umum, salah seorang dari kalian, sama dengan barang siapa. Barang siapa itu kan umum, sama dengan ahadukum seseorang dari kalian. Ini seseorang kalian, ini seorang kalian, semuanya seseorang. Nah, sama dengan kalimat kullu. Tapi kullu aja tidak jawab umum gini lah. Kullu aja lah sudah khusus. Allah. Memang ada kullun, maknanya adalah bukan khusus, tapi tidak mencakup semua umum. Iya, bukan khusus, tapi tidak mencakup semua umum. Taib masya'nukum idza sallama ahadukum, apabila seseorang mengucapkan salam, falyaltafit ila sahibihi wa la yumi'u biyadihi, hendaklah dia berpaling ke arah saudaranya dan tidak perlu memberikan isyarat dengan tangannya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Taib, ini kan juga khusus masalah salat, dijawab atau tidak? Nah, kan tidak ada jawaban, mau tidak dijawab walaupun kita ucapkan. Jadi mau jawab salam itu kan hukumnya wajib kan, memulai sunat. Tapi salam selesai salat dijawab atau tidak? Tidak. Hah? Kan tidak dijawabnya. Dia sudah mengucapkan salamnya, jadi tidak dijawab. Jadi ma'asyiram, jadi tidak bisa dikiaskan ini dengan ini, tidak bisa. Ini kalau salat hanya mengucapkan assalamualaikum, terus waalaikumsalam, tidak ada. Bagi lebih jadi nanti. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullah, atau jawab salam warahmatullah. Jadi 4 kali kita salam jadinya. Jadi ada kalanya wajib, ada kalanya tidak diwajibkan. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, dalam masalah agama ini tidak cukup dengan pikiran saja, harus pikiran dengan dalil. Dan lebih lagi jangan mengalahkan dalil dengan pikiran. Ini kebanyakan kesesatan yang terjadi akibat pikiran lebih ditinggikan dari dalil. Jadi ada bahasa, kita harus melalui ulama beragama. Ini bahasa benar tapi maksudnya batil. Artinya dia nak tandingkan Nabi dengan ulama. Kalau itu maksudnya batil. Tapi kalau maksudnya kita belajar ke ulama, tapi ulama harus tunduk ke dalil, betul itu. Dan kita tidak mungkin belajar kecuali melalui ulama. Sang baju ABCD aja dulu harus melalui ulama ABCD. Ya enggak? Alif bata ada ulama alif batanya. Mereka lah yang dulu punya jasa kepada kita. Maka jangan diremehkan itu. Harus didoakan selalu, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang mengalir pada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Taib, jadi cukup mengucapkan salam tanpa memberikan isyarat. Qala, kemudian selanjutnya berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Sudah sering berulang, siapa nama tadi?
Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibnu Abi Syaibah Al-Absi Al-Kufi Abu Bakar. Qala haddatsana Abdullah ibn Idris, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Idris. Ini Abdullah bin Idris merupakan dari Al-A'mash. Abdullah bin Idris ini punya kisah khusus pula dengan Al-A'mash. Perlu juga ceritakan. Ini A'mash ini banyak ceritanya kaum muslimin. Apa katanya? Besok Abdullah datang ke rumah saya berikan kamu nanti hadis 5 hadis dan juga saya kasih makan asidah. Asidah itu makanan kesukaan orang Arab waktu itu, yaitu daging dicampur dengan tepung dikasih kuah minyak zaitun. Nih, saudara dongol lama kan? Tepungnya tepung adas. Kalau nak buat boleh aji bahan dan buat nak pakai daging nak. Asidah. Kalau kini yang pintar buat asidah itu orang Afrika. Orang Afrika. Hah? Ada. Kacang adas ada? Tidak ada lah. Tak sekian di Madinah ya. Daging kambing adanya? Alhamdulillah. Apa boleh? Minyak zaitun? Ada. Kalau nak lihat Nusantara kena pakai santan. Nah, pakai santan. Nah. Kalau garam kan sama sodonya nak. Kecuali garam Himalaya. Gara-gara Himalaya dek tinggi ya mahal logo jadi. Iya cara. Hah? Baik. Mudah-mudahan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi bawa datang nanti ke rumah besok, tapi jangan bawa kawan. Itu bahasa jangan bawa kawan. Paslah di simpang jalan terakhir le menuju masjid. Salah bawa je kawan lain. Dia Abdullah bin Idris Al-Khawlani dak jenis uang Mansur. Tentu Mansurnya ndak nemu uang dah. Nak makan surang. Akhirnya kan ditanya kawan mana jinya ya. Kalau yang nak Mansur kan pandai ngelak tu kan. Iya ada perlunya kan, ada perlu. Ayolah. Kalau pengajinya andanya. Enggak ni. Pokok pandai melak. Dan malah aja berhadapan dengan macam itu tu. Bon pengaji enggak uli orangnya. Sudah itu bohong lain. Nah. Sudah itu bohong lain di pos lain awak enggak uli orang. Ada jurnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemana? Ke rumah Al-A'mash. Nanggung Syekh Al-A'mash, ini mereka susah dapat hadis beliau. Susah dapat hadisnya. Ngapokian? Suara datang dia kan diberi hadis. Kalau itu kami ikutnya ya. Kami ikut. Jadi monon ke pasar nak di pasar dulu. Monon nak pergi makan sate nak jadi pergi makan sate, nak pergi belajar. Dari jauh lah nampak oleh A'mash. Lah bompek kawan. Ini mati tiga pula datang tu. Lah bompek. Jadi mau beresiko kawan ke kawan. Iya kalau seorang kadang dapat je kan peluk pergi kan. Tapi kalau lampu kawan lagu lo pejabat dong bawa. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Jadi kalau nak suka yang seorang boleh tahu ya pulang. Tapi kalau nak laba kawan agak bahaya. Jadi kaum muslimin nengok laba ompek tentu kan menyalahi syarat. Menyalahi syarat. Ni wasu ada di jalan tu Hafs ibn Ghiyas, muid dari A'mash juga. Hafs ibn Ghiyas, kemudian Ubaidullah ibn Abi Ziyad, dan salah satunya lagi tak Abu Muawiyah Dharir atau yang lainnya, nak lupa. Nampak dia pintu dari jauh. Nah, itu dia embawa di Al-A'mash, jariannya budak perempuannya. Beko kalau membawa Abdullah bin Idris sianya. Kalau den tong dalam rumah, tu tanya hal A'mash bil bait sabwin apa namanya? Apa namanya? Dan beko di pekarangan. Kalau nyari sabun halil A'mash bil bait sabun je indak. Nyadak dalam rumah tapi di pekarangan. Tu ekor sudah itu maju lah ke dalam rumah kan.
Halil a'mash fid dar, ini ada enggak di pekarangan? Tentunya enggak di pekarangan lah, tapi di dalam jenis itu dia. Ini ada istilah dar, ada istilah bait. Kalau bait itu rumah, dar itu adalah pekarangan yang dipagar itu. Kan? Kalau pintu ada orang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Amash di pekarangan gini loh. Tapi kan tak nampaknya pagar. Baik. Halil amash fil bait. Amash di rumah enggak? Kata Jariyah tadi, pembantu tu, enggak katanya. Kan itu aja, enggak aja kan. Itu masuklah mas capek. Hal huwa fid dar. Ini nak paham enggak ya Syekh? Dah paham gaya syekhnya. Mau enggak payah kena. Enggak sembarang nyambai hadis. Iya, banyak cara dia untuk mapukan. Kalau banyak qadri tong banyak ceritanya kan. Di Imam Tahbi subhanallah, hadisnya mutqin. Kan salah satu dari 6 tabi'in menjadi poros sanad hadis. Mau dicari memang. Tapi siapa yang dapat luar biasa. Adalah kisah mahasiswa dari Mesir oleh lain waktu lah bercerita ya. Nah, jadi kaum muslimin muslimat akhirnya ketika masuk apa tanya oleh hal fidar dalam pegerangan enggak. Kan itu ajanya. Kan ada dua orang. Alhamdulillah akhirnya pulanglah mereka tak jadi dapat. Gara-gara dek kalian gaji Abdullah bin Idris. Gara-gara dek kalian. Iya suagi masuk. Kalian sabuk ikan. Jan bo kawan. Jan bo kawan. Iko ang bo kawan antu nya makanan untuk badunya. Makan balimo. Ini kalau sacik untuk badu acanya kan 2 untuk 3 cukup, tapi kalau untuk badu balimo pikirnya kan kadang-kadang lah set 2 tekong dia nya nak makan ni kan. 3 nak tambahnya kan. Ampeknya nya tambah 2 lain. Jadi abi 6 tekong badu banak. Kan kisah. Jadi oleh sebab itu kan saya suruh kamu kemarin jangan bawa kawan. Itulah kisah Abdullah bin Idris Al-Khawlani bersama Al-A'mash. Kenapa saya sebutkan? Karena di sini dia meriwayatkan dari Al-A'mash rahimahullah taala. Masuk waktu? Oh, kita azan dulu, insyaallah kita selesaikan selepas azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu an la Hayya 'alas salah. la hawla wa la Hayya 'alas salah. حي على الفلاح.
haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha Allahumma rabb hadhihi al-da'wati was-salati wa salli ala as-salati. Masyaallah muslimin wa masyaallah muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Muawiyah juga di samping Abdullah bin Idris, dia juga meriwayatkan dari Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim ad-Dharir, Abu Muawiyah al-Kufi, athbatun nasi fil Amash, rawi yang paling thabit dari al-Amash. Wa Waqi', dan demikian juga Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi, juga imam faqih. Anil A'mash, dari al-A'mash, yaitu Sulaiman ibn Mahran al-Kahili Abu Bistam al-Kufi, thiqatun muqri'. Enggak, masih bab tadi. Nah, masih bab tadi. Pindah bab situ. Enggak, ini sebab Imam Muslim bukan beliau yang membuat bab. Jadi ikhtilaf bab al-qadhiyat di dalam Ikmalul Mu'lim beda juga dengan Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Tidak masalah. Nah, berbeza bab tidak masalah. Tapi hadis nak beza nah? Alhamdulillah. Baik. Qala hadath afwan wa Waqi' dan Waqi' bin al-Jarrah ar-Ru'asi an al-A'mash, dari al-A'mash Sulaiman bin Mahran ar-Ru'asi an Umarah ibn Amr an Umarah ibn Umair at-Taimi, Umarah bin Umair at-Taimi Al-Laythi Al-Kufi. An Abi Ma'mar, dari Abu Ma'mar. Abu Ma'mar ini masyhur dari Ibnu Mas'ud, itu Ma'mar namanya Abdullah ibn Sakhbara Al-Azdi. Abdullah ibn Sakhbara Al-Azdi. Taib, an Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud ini risalah ini Na'an ibn Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau dicari nanti dengan dari Abi Mas'ud tidak ketemu Abdullah bin Sakhbara. Tapi ketika dicari dari Ibnu Mas'ud baru ketemu Abdullah bin Sakhbara Al-Azdi Al-Kufi. Yani Ibnu Mas'udin qala, hadis ini juga masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi yang naskahnya tertulis di situ apa tulis Abu Mas'ud? Abi Mas'ud? Iya, itu salah. Yang benar adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Naam. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana bis salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap manakibana, bahu-bahu kami di dalam salat. Artinya dipegangnya bahu ini ini ditempelkan. Taib, istawu, artinya luruskan bahu kalian dengan bahu ini. Jadi luruskan, istawu, luruskan, samakan. Dalam hadis lain nanti, linu aktafakum li ikhwanikum, lunakkan bahu kalian ke bahu saudara kalian. Bagi yang belum siap menempelkan bahu dengan bahu, aku paling tidak siap menempelkan saku dengan saku. Bahu aja tak mau nempelkan, apalagi saku. Maka terbukti kaum muslimin ini bukan main-main. Nabi SAW yang mengatakan bahwa kalian akan ikhtilaf hati kalian kalau kalian tidak meluruskan dan merapikan saf kalian. Maka kita lihat mana yang lebih banyak bersatunya orang, kesetiaannya bersamanya, daripada berpisah-pisah dengan berbagai aliran. Orang yang menghidupkan sunnah merapatkan saf ini, atau yang mencemooh merapatkan saf ini. Bisa dilihat sendiri kaum muslimin. Ya, di negeri yang tidak menerapkan itu, masya Allah alirannya luar biasa. Luar biasa banyaknya. Kita termasuk yang mana nih?
Yang siap menempelkan bahu dengan bahu sampai menempelkan saku dengan saku. Kita masuk yang mana? Ya, masih di taraf sebagian ulama dan dai ustaz masih mencemooh itu. Sampai-sampai ada istilah kaum apa ini katanya? Kalau salat kaum menyangkang. Ya, karena mencemooh merapatkan saf. Karena memang sebagian berlebihan juga memang. Sebagian berlebihan. Sampai semeter pula kaki begini kan. Ini enggak. Tapi karena saking tidak maunya menerima syariat ini. Nah, begini kaum muslim, terbukti bahwa untuk menempelkan saku lebih sulit dengan saku kawan. Sebab hati sudah ikhtilaf. Tapi ketika hati bersama, maka jangankan menempelkan bahu, menempelkan saku juga mudah. Maka kita lihat negeri-negeri, ya katakanlah sebut aja lah namanya, misalnya negeri Arab, misalnya Arab Saudi yang menerapkan ini, maka saku-saku mereka banyak ditempelkan pada saudara-saudara muslimnya di seluruh dunia. Bahkan orang Islam yang notaben tidak senang pada mereka, tapi mereka dengan mudah menempelkan sakunya pada orang lain. Kalau awak cito banyak, kojo tidak ada gitu. Cuma abi biti poya-poya adanya. Yang namuang kayun tu ya, awak dia ndak nahu. Kalau nahu sang ndak nahu aja bau tang lah poya-poya aja kan. Kan banyak pesta awak di sini pada sitan lah. Kalau cita konser mereka mungkin sekali dalam puluhan tahun lo gak bukannya. Ya tak? Sekali dua kali setahunnya. Awak tiap malam ada konser. Yang namuang bapiti itu lama iman, itu yang terjadi. Harusnya kita bersedih, jangan bergembira, masya Allah. Bukan, kita bersedih dengan perubahan-perubahan yang terjadi itu. Intinya memang awak memang ajo cuma eram. Allah musta'an. Jadi yamsahu manakibana bis salah, mengusap bahu-bahu kami sebelum salat ini untuk merapikan saf. Sampai-sampai direwatkan Nabi selesai saf pertama masuk ke saf kedua, masuk ke saf ketiga. Begitu Nabi merapikan. Tapi jangan buat lesiko leweh. Gantiin awak dek makmum jadi imam. Warna ustaz dulu dibuat di awak ada kan? Sudah saf pertama masuk saf kedua, maju makmum, Allahu Akbar. Hanya imam tak salat di belakang. Tapi apa dia buat ini? Ya memang kita juga harus memperhatikan situasi kondisi. Kalau orang masih belum bisa menerima, jangan dipaksa. Ya, kau nama masuk, kau tahu gak tali tahu, tak boleh dakwah ke kaum muslimin. Ya, dakwah itu tak boleh tegak tali, main lang-lang, tegak tali tak lama dah. Harus kali-kali baik kandu. Kau tak tegak aja, indah. Apalagi kalau banyak indah pada yola. Tak bisa kita berdakwah dengan togak tali terus. Kalau dulu kan ada apa nombor sawo, tahu bahasa sawonya? Tak pernah bang sawo lang-lang. Dah ada tu je. Bila putri ketika tagak tali. Tapi kalau kandu putri enggak. Makanya ketika kan bahasa sawo jenis tagak dia tali dulu. Putrinya paham tak? Di bini macam itu juga jangan tak tali tahu ya putri. Pahamnya? Juga dalam dakwah ini. Jadi kalau togak tali capek putri. Kecuali banyak lang-lang awak. Kalau cik lang-langnya nangis sudah itu pulang. Dia ambil lang-lang dan naiknya kan. Awak je nambangi ke orang sudah itu tumbuk kawan. Wangnya tak jujur dengannya. Togak dek wang lang-lang dan putih kita nama bahasa uang tu adonan putih. Awan tak pandai strategi lah. Jadi dah harus pandai main. Jadi kalau kan putih jangan beta ali. Alalale orang buegang. Inya putih ro. Kan tak. Inya tegang kacoro semprong. Kacawa. Ini tak habis orang kalau kacau semprong paling tajam saya tak habis ya. Bagi yang pakai apa? Pakai buah keduduk abang.
Iya buat talu. Campur kok ada pepaya California masuk campuran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Nah, jadi jangan terlalu dipaksakan. Dia ada apa namanya saddidu wa qaribu. Jangan pokoknya ya subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Oleh itu nasihat Nabi kepada kita, masyadda ahadun hadzal dina illa ghalaba. Tidak ada yang keras dalam beragama kecuali dia kalah. Makanya ada tenggang rasa, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu kata Nabi SAW, istawu, rapikan, rapatkan, luruskan. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Ada maju, ada mundur, ya, ada renggang, ada rapat. Taib, fatakhtalifa qulubukum. Dengan demikian hati kalian pun akan berselisih. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berada di belakang saya langsung orang-orang yang sudah balik dan berakal. Jadi memang didahulukan yang lebih senior, khususnya dari sisi ilmu, karena di saat imam harus digantikan, yang di belakangnya harus siap. Di saat imam seperti pembahasan kemarin, tiba-tiba imam domom tak tolak togak kan, hanya mazhabnya mesti digantiin kalau tak bisa togak, jelas, atau batal wudu imam misalnya, lalu dia tinggalkan, diganti, suruh ganti. Ya, kalau awak kena kini kan, Nabi dulu kan ketika tengah salat tak konang deh, alun mandi wajib sandadina. Alun mandi wajib. Nabi sampaikan, isyarat tunggu. Tidak baca cakap jemaah tengah salat kalau awak. Kalau awak sampai tinggal labio 2 minit aja doa wudu ni imam. Majulah nangnya. Lama apa namanya. Jadi beza memang. Makanya mungkin waktu itu yang lebih pas adalah istikhlaf. Apalagi sampai uduk jauh nam. Apalagi uduk lama. Sudahlah jauh lah, lama pula. Jadi oleh itu kaum muslimin mungkin paling pas adalah istikhlaful imam. Nah. Taib, thumma allazina yalunahum, kemudian yang setelahnya yang di di bawah mereka umurnya atau keilmuannya, thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum. Qala Abu Mas'ud, masih Ibnu Mas'ud ya, Abu Mas'ud, fa antumul yawma, ini Ibnu Mas'ud, ini Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud al-Huzali Abu Abdurrahman, fa antumul yawma ashaddu ikhtilafan, kalian hari ini sangat banyak ikhtilafnya. Apa sebab? Sebab hati sudah tidak seragam lagi. Karena di penghujung zaman sahabat dah mulai banyak yang membentuk aliran-aliran agama. Ya, kalau sudah tidak sealiran, tidak sepaham, contoh tadi jangan nempelkan saku, nempel bahunya tidak mau. Ya, akhirnya susah untuk dibersamakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, sebenarnya di solatlah dia dimulai. Kalau bisa di solat disatukan, insya Allah di yang lain lebih mudah. Tapi di solat je lah payah. Apa sebab tidak sedikit yang mengada-ngada atau tidak mau ittiba kepada apa yang sudah ada. Qala hadatsani Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ishaq, itu Ishaq bin Rahawi. Ini juga mungkin masuk ke bab yang setelahnya, bab taswiyati as-sufu. Bab meluruskan saf, iqamatul. Sebenarnya sama juga dengan yang sebelumnya. Sebenarnya bisa disambung, tapi karena waktu juga sudah habis, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Untuk kesimpulannya kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu musta'an. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.